Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Sungai Raya dapat melaksanakan satu ibadah penabisan untuk majelis jemaat dan pejabat gereja. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap diri kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang di hadapan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan membawa seluruh hati kita yang penuh dengan rasa pengucapan syukur. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji dan hormat hanya bagi anak Allah. Kita angkat suara kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Peneguhan kependetaan dan penhabisan guru Injil ini kita lakukan oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara pekerjaan tangannya dengan setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah. Sehingga dibilang
dihantarkan oleh Wang Semu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan untuk kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Untuk hari ini kami bisa mengatakan acara penabisan ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami yang bisa hadir, dan kami juga menyerahkan semua yang hadir. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menenangkan kami, beri kami damai sejahtera, dan kami menyerahkan itu Bapak semua hamba Tuhan yang memimpin acara. Kami bersyukur untuk Pak Made Mastera, Pak Hari, Ibu Eni, dan juga Pendeta Ayub. Kami mohon Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Pakai mereka yang untuk melakukan acara ini. Kami mohon Tuhan Yesus sucikan kami, tutupi kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampunlah semua kesalahan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga menyerahkan semua yang hadir, teman-teman kami seiman, dan juga semua yang pentabis itu. Kami mohon Tuhan memakai mereka sebagai alat Tuhan. Kami juga menyerahkan cuaca, suasana rohani. Mohon Tuhan untuk menguasai setiap alat-alat yang dipakai Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan Roh Kudus, Engkau menghibur kami, Engkau menguasai semua yang hadir. Hati kami bisa dapat lihat anugerah Tuhan. Kami menyerahkan keamanan dan juga itu semua gangguan dari iblis. Dalam nama Yesus, iblis jauhkan dari sini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Kami minta Tuhan menyertai semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Pada inisial P, berarti itu akan saya yang membacakannya. Dan inisial J, berarti semua jemaat boleh membacakannya bersama-sama. Sampai nanti pada inisial P dan J, PJ, artinya kita akan membacanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari bersama, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita belajar firman. Bapa di dalam surga, hati kami penuh syukur kepadamu. Melalui ibadah penabisan majelis guru Injil pendeta saat ini, kami akan belajar firman-Mu. Melalui pembelajaran firman-Mu mengingatkan kepada kami. Firman-Mu menjadi dasar di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan, berikan pemahaman, pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini, penabisan majelis guru Injil pendeta, kita mengacu di dalam ajaran Alkitab yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan di dalam surat Paulus kepada Titus, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, surat Titus ini sangat menarik pada saat kita mempelajari, memperhatikan. Bahkan surat Titus ini dikategorikan, dikelompokkan surat pastoral, surat penggembalaan. Bagaimana Paulus merintis jemaat baik di Efesus maupun di Pulau Kreta. Paulus seorang senior yang luar biasa. Paulus seorang misionaris yang terkenal pada zamannya. Paulus penulis kitab perjanjian baru yang paling banyak, Bapak Ibu. Bahkan Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat, memberikan pengajaran-pengajaran kepada generasi berikutnya luar biasa. Bahkan dalam bagian ini, Titus diutus di Pulau Kreta untuk menggembalakan jemaat di sana. Pada saat Titus menggembalakan jemaat yang ada di Pulau Kreta, ada banyak tantangan, ada banyak dikatakan pergumulan di tengah-tengah pelayanan. Paulus sebagai seorang senior mendelegasikan tugas kepada Titus. Bahkan Paulus mengatakan, ingatlah di sini Bapak Ibu, mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Paulus bukan hanya memberikan nasihat supaya tetap memberitakan Injil atau hanya untuk memberitakan Injil saja, dalam arti siapa yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Karena Paulus di dalam kitabnya, di dalam suratnya kepada jemaat Roma, dia mengatakan, aku yakin di dalam Injil ada keselamatan. Aku yakin di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Tapi dalam bagian ini Paulus mengatakan, hei Titus, ingatlah kamu, supaya kamu taat kepada pemerintah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran arahan Paulus kepada Titus luar biasa. Titus juga sadar sebagai generasi muda. Titus meresponi panggilan itu, Titus meresponi apa yang disampaikan oleh Paulus kepada dirinya. Kemudian Paulus juga menyampaikan, janganlah mereka menfitnah. Biasanya generasi muda pada saat saya memperhatikan ayat ini, mengapa hal ini disampaikan?
Generasi muda itu biasanya punya idealisme yang tinggi. Melihat pendeta senior salah sedikit mengatakan pendeta itu, wah kelihatannya tidak sesuai dengan kehidupan saya gitu. Tapi di sini Paulus memberikan nasihat kepada Titus supaya jangan menfitnah. Kemudian janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dalam komunitas Kristiani. Titus diberikan tugas untuk menggembalakan jemaat di Kreta, supaya di tengah-tengah jemaat itu ada satu kehidupan yang harmonis. Mengapa hal ini dilakukan? Kembali di ayat 1 dikatakan, melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di tengah-tengah pelayanan Bapak Ibu, baik hamba Tuhan, majelis, jemaat, ada satu tujuan tertinggi di tengah-tengah pelayanan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus tadi dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi pada saat saudara dan saya melayani, saya juga dipercayakan untuk menggembalakan, kemudian saat ini menjadi di badan pengurus sinode Bapak Ibu, selalu saya sampaikan, kami badan pengurus sinode bukan dikatakan top pimpinan yang mengatur semua, tidak. Bahkan kami punya moto di dalam pelayanan, kami adalah penata layan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Paulus menyampaikan amanat, berita, anjuran, perintah kepada Titus, supaya jemaat di Pulau Kreta melakukan pekerjaan yang baik. Karena dahulu, Paulus mengingat, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahatan. Paulus di dalam menyampaikan tidak menuduh dikatakan, oh kamu yang salah, enggak. Tapi di sini ada kata kita. Jadi Paulus sadar siapa dirinya. Paulus dulunya orang yang membunuh orang-orang percaya. Siapa Paulus? Saulus namanya, orang yang menganiaya orang-orang percaya. Tapi pada saat Paulus berjumpa dengan Kristus, Paulus mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dulunya pembunuh, dulunya pemfitnah, dulunya membenci. Di dalam hidupnya diubahkan oleh kasih Kristus. Ada pembaharuan hidup. Kemudian Paulus mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Paulus bisa berubah bukan karena kemampuannya sendiri. Paulus bisa melakukan pekerjaan penginjilan bukan karena Paulus hebat. Tetapi Paulus sadar, itu semua kemurahan Allah. Itu semua kasih karunia Allah. Itu semua anugerah Allah yang dianugerahkan di dalam dirinya. Sehingga Paulus mentransfer pengalaman hidupnya, pengalaman yang pernah dialami kepada Titus sebagai generasi muda. Kemudian dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan. Bapak Ibu, Paulus di dalam memberikan nasihat kepada generasi muda, luar biasa. Pada saat saudara dan saya membaca seluruh surat Paulus, Bapak Ibu, Paulus bukan dikatakan istilahnya paling hebat di dalam pelayanan. Tadi memang dia seorang misionari, seorang penulis kitab yang hebat. Tapi pada saat saya mempelajari surat-surat Paulus secara khusus di dalam pastoran penggembalaan Bapak Ibu, selalu mengatakan Timotius, Titus, generasi kedua. Kemudian di sini dilanjutkan di ayat yang berikutnya, dikatakan di ayat yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tujuan terakhir apa? Supaya kita, ada tujuan. Kata supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Apa relevansinya dengan kebaktian, penabisan, majelis, guru Injil, pendeta? Dari sisi lain adanya satu regenerasi yang manis di dalam pelayanan. Jadi pada saat kita melayani, Bapak Ibu sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kita tidak mengatakan
dalam satu gunung hanya ada satu singa. Tapi di situ ada generasi berikutnya. Kemudian yang kedua dalam bagian ini, selain kita mengikuti pembelajaran yang ada di dalam Alkitab, tadi Paulus juga mengatakan, hendaknya kamu taat kepada pemerintah. Ternyata Bapak Ibu di akhir-akhir ini setelah kami berkomunikasi, membangun satu persekutuan dengan gereja-gereja bahkan dengan pemerintah, setiap mengatakan saya rohaniwan. Dari Kemenak, Bimas Kristen mengatakan bukti otentiknya mana? Artinya surat pengangkatan Bapak di mana? Saudara, ini yang saya lakukan di lapangan. Sehingga pada saat kami pergi ditanya, saya punya KTP ini Bapak Ibu, kartu tanda pendeta dari Bimas Kristen. Mengapa? Hal itu sangat penting. Ini adik kaitannya hendaknya kamu tunduk kepada pemerintah. Bahkan di dalam kesinodean Bapak Ibu juga sebagai satu informasi. Sinode di seluruh Indonesia kurang lebih sekarang 324 sinode. Bahkan dari pemerintah mengatakan sudah dibatasi, tidak boleh ada lagi. Tapi kaitannya Bapak Ibu, supaya gereja tertib administrasi. Selain itu Bapak Ibu, di dalam penabisan saat ini, pada saat nanti rekan-rekan yang ditabis mengatakan saya sebagai rohaniwan, ada bukti nyata. Selain konfirmasi sebagai hamba Tuhan, guru Injil maupun pendeta, kita juga diakui oleh pemerintah. Karena kita mengikuti regulasi pemerintah Bapak Ibu. Melalui pembelajaran firman ini, Paulus sangat-sangat komprehensif di dalam memberikan nasihat kepada Titus. Mari Bapak Ibu, di dalam ibadah penabisan pagi hari ini, segala sesuatu, semuanya itu karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui pembelajaran firman ini mengingatkan kepada kami, meskipun kami hidup di tengah-tengah dunia saat ini, firman yang disampaikan Rasul Paulus kepada Titus masih ada relevansinya bagi kita saat ini, bagi kami saat ini. Kami menyerahkan semua ini, kami terus memohon pertolongan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan ku bersukacita bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Terima kasih untuk Pendeta Ayub Rusmanto atas firman Tuhan yang boleh disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam sesi penabisan majelis jemaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Dr. Imade Mastra, Master Teologia. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu surat keputusan majelis dari Gereja Santapan Rohani Indonesia, Jemaat Sungai Raya, terkait dengan kebaktian ibadah penabisan pada pagi hari ini. Bahwa setelah menimbang demi kelancaran dan tertibnya administrasi dalam lingkungan GSRI Jemaat Sungai Raya, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan satu surat keputusan, mengingat masa pelayanan Guru Injil Anwar Susanto selama 4 tahun di GSRI Sungai Raya, dan masa pelayanan Saudari Lindawati Hareva selama 4 tahun di GSRI Sungai Raya, kesetiaannya dalam melayani, serta keyakinan terhadap Alkitab dan panggilannya untuk mengabdikan diri sepenuh waktu bagi gereja Tuhan dan jemaatnya, dengan memperhatikan akan kebutuhan jemaat GSRI Sungai Raya yang harus dibina dan digembalakan, sehingga perlu adanya hamba Tuhan yang mengembalakan jemaat GSRI Sungai Raya. Untuk itu,
Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya mengeluarkan satu surat keputusan pada tanggal 3 Oktober 2021 untuk menabiskan Guru Injil Anwar Susanto sebagai pendeta GSRI dan menabiskan Saudari Lindawati Harefa sebagai Guru Injil GSRI. Demikian surat keputusan yang disampaikan oleh Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya. Ketua Penatua Agus pada pagi hari ini tidak dapat hadir karena beliau sedang dirawat di rumah sakit. Wakil Ketua Penatua Rudi, Sekretaris Penatua Suhaini, Bendahara 1 Penatua Lamlifun, Bendahara 2 Penatua Sakfa, anggota Penatua Kartiono, Penatua Ersin pada pagi hari ini tidak dapat hadir karena beliau sedang tugas di luar kota. Penatua Feni, Penatua Susansi, Penatua Sung Chaisin, Penatua Suparman, Penatua Aman Saleh, Penatua Suyanto, Penatua Edici. Saudara-saudara, sesuai dengan wahyu Tuhan dalam Alkitab, GSRI meyakini bahwa Allah memanggil dan memberikan karunia atau memberdayakan orang-orang tertentu untuk memimpin gerejanya dalam menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga sampai pada hari ini kita melaksanakan upacara penhabisan Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya periode 2022-2025. Agar menjadi nyata bahwa Majelis Jemaat yang akan dithabiskan bersedia menyambut panggilan Tuhan, kita semua akan mendengarkan jawaban mereka atas beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya ingin katakan bahwa saudara-saudara yang dipilih menjadi anggota Majelis Jemaat ini, saudara bukan dipilih oleh jemaat, bukan mewakili mereka dalam arti membawa suara mereka. Tetapi Tuhan memilih saudara melalui jemaat. Gereja bukan milik saudara, gereja juga bukan milik jemaat. Gereja adalah milik Tuhan Yesus. Dan karena itu, ingatlah Tuhan memilih saudara untuk melayani Dia bagi jemaatnya di sini. Dalam kedaulatan Allah, Allah tidak butuh siapapun untuk menolong dirinya mengerjakan pekerjaannya. Dia tidak butuh pendeta, penginjil, majelis, tidak perlu. Dia berdaulat untuk berbuat apa saja dan apa yang Dia rancang bisa jadi. Alam semesta jadi dari yang tiada menjadi ada. Kedaulatan Allah luar biasa. Tetapi kita bertanya, mengapa saudara dan saya dilibatkan dalam pekerjaan ini? Jawabannya adalah hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, di pihak kita harus melihat ini sebagai anugerah Allah buat kita yang mau dilibatkan dalam pelayanan ini. Jangan pernah merasa congkak, jangan pernah merasa saya lebih daripada yang lain maka saya dipilih. Tuhan memilih saudara melalui jemaatnya. Sebab itu dengarkanlah sabda Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan di antara atau bagi mereka, bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang Maha Kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di depan jemaat dan semua yang hadir di sini, saya ingin mendengar jawaban saudara atas beberapa hal yang menjadi hal yang sangat fundamental bagi Gereja Santapan Rohani Indonesia dan bagi gereja sedunia. Yang pertama, dengar, simak dengan baik-baik dan kemudian jawab dengan hati yang dalam. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah, satu-satunya ukuran bagi iman dan perbuatan yang benar?
Dan karena itu bersama hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara akan berpegang teguh padanya, sehati menjaga jemaat dari ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran atau doktrin Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara menerima dan mentaati tata gereja, tata laksana, serta semua peraturan yang berlaku di Gereja Santapan Rohani Indonesia? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan berupaya sekuat tenaga dengan segenap hati dan akal budi untuk menjadi teladan bekerja sama dengan semua elemen di dalam gereja Tuhan, khususnya GSRI, baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional, bersama-sama dengan setia mengembalakan dan merawat jemaat Tuhan sambil menantikan penggenapan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara sudah mendengar pertanyaan ini, apa jawab saudara? Baik, mari kita, jemaat mari berdiri bersama. Kita sama-sama menghabiskan mereka dalam menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kami menghabiskan saudara-saudara kami ini untuk mengembalakan jemaat-Mu di Sungai Raya, sesuai dengan karunia rohani yang Kau berikan kepada mereka. Kami mohon kiranya Engkau menguatkan, memelihara, memimpin dan memberikan mereka kemampuan, kecakapan untuk melakukan tugas panggilannya dari hari ke hari, serta sanggup menjalankan pelayanan dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan jemaat, bahkan di depan masyarakat. Lengkapilah mereka dengan hikmat, kuasa, dan kebenaran-Mu. Ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan nama ini kami menabiskan mereka menjadi penetua-penetua di gereja-Mu di sini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara, inilah majelis jemaat GSRI Sungai Raya untuk periode 2022 sampai dengan 2025. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Dan silakan kembali ke tempat duduk. Akan membacakan surat keputusan dari BP Sinode terkait penabisan yang dilakukan pada pagi hari ini. Bahwa setelah mengamati karunia rohani, mempelajari keyakinan iman, menelaah kemampuan, memeriksa pengalaman Kristiani, serta keyakinan terhadap Alkitab dan panggilannya untuk mengabdikan diri sepenuh waktu bagi gereja Tuhan, dan sesuai dengan persetujuan dan surat Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya bernomor 01 garing GSRI Street SR garing angka Romawi 4 garing 2022 tahun 2022 menabiskan Guru Injil Anwar Susanto sebagai pendeta dan menabiskan Guru Injil Lindawati Harefa sebagai Guru Injil GSRI. Upacara penabisan ini dilaksanakan dalam suatu kebaktian sidang raya yang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Mei 2022, bertempat di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Sungai Raya. Demikian surat keputusan ini saya sampaikan. Jakarta, 16 Mei 2022, Badan Pengurus Sinode Gereja Santapan Rohani Indonesia, tertanda Penatua Haridanui selaku Ketua, Penatua Erni Janti selaku Sekretaris. Demikian juga kami minta Nyonya Sylvia Apriana Monica, istri Guru Injil Anwar Susanto, untuk ke depan mendampingi suami, dan juga Guru Injil Sang Saka Asang untuk mendampingi sang istri Ibu Dinda Harefa. Guru Injil Susanto dan Saudari Lindawati Harefa, simaklah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, lalu berikan jawaban sejujur dan setulus hatimu di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Pertama, apakah saudara-saudara sungguh yakin bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia ini untuk mengembalakan dan mengajar jemaat Tuhan
dan melalui gerejanya ia memanggil saudara menjadi gembala dan pengajar jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia, dan karena itu pelayanan saudara dikuduskan oleh Allah sendiri. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah, satu-satunya ukuran bagi iman dan perbuatan yang benar. Dan karena itu saudara-saudara akan menjaga jemaat dari ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran atau doktrin Alkitab. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, menerima serta mentaati pengakuan iman, tata gereja serta tata laksana Gereja Santapan Rohani Indonesia? Guru Injil Anwar Susanto, apa jawab saudara? Ya, saya percaya, saya yakin, dan saya berjanji. Saudari Indrawati Harefa, apa jawabmu? Ya, saya yakin, saya percaya, dan saya berjanji. Nyonya Sylvia Apriana Monica dan Guru Injil Sangsaka Asang, kamu masing-masing sudah mendengar kesadaran mereka akan panggilan Tuhan atas dirinya, serta kesediaannya untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia Tuhan atasnya. Sebagai orang yang dengannya kamu dipersatukan Tuhan sebagai suami istri, apakah kamu bersedia untuk tetap mendampinginya, menopang dengan segala kemampuanmu, bahkan dengan segenap keberadaan dirimu, demi pelayanan terbaik yang dapat dipersembahkan mereka kepada Tuhanmu? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini, sekarang kami akan mentahbiskan mereka menjadi pejabat Gereja Santapan Rohani Indonesia. Kami mohon kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan, memelihara, dan memimpin mereka agar mereka melakukan tugas panggilannya dan sehari ke hari lain sungguh menjalankan pelayanan Tuhan dengan baik serta penuh dengan rasa tanggung jawab, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan jemaat, bahkan di hadapan masyarakat. Lengkapilah mereka dengan hikmat, dengan kuasa dan kebenaran dari-Mu. Dan ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Semua syukur rasa jadikan aku Tuhan rumah doamu. Dan semua syukur bangsa datang menyembahmu. Bersama-sama sama Tuhan, semua kita tumpangkan tangan atas mereka. Atas anugerah Tuhan, atas otoritas dari Tuhan, saya bersama-sama dengan hamba-hamba Yesus Kristus sekarang menabiskan saudara Anwar, Guru Injil Anwar, menjadi pendeta GSRI, dan juga menabiskan saudari Lindawati Harefa menjadi Guru Injil GSRI. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan kemampuan, karunia yang sudah diberikan ditambahkan, ditumbuhkan menjadi sempurna dalam pelayanan mereka. Dalam segala kelemahannya ya Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau memberikan penyertaan-Mu secara khusus, supaya dia bukan saja menjadi orang yang di depan, tetapi juga menjadi seorang pengarah, memberi arah kepada gereja-Mu, dan juga menjadi teladan bagi semua orang yang dipimpinnya. Biarlah segala kemuliaan
yang datang dari Tuhan dicurahkan kepada mereka. Dengan demikian, kami menyerahkan mereka, menahbiskan mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gembalakanlah sidang jemaat Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Beritakanlah Injil Tuhan. Ya, makan roti dan minum anggur sebagai tanda mengingat akan karya penebusan penyelamatan Yesus atas domba-dombanya melalui pekerjaan salib. Lakukanlah ini sampai Tuhan datang. Kepadamu untuk digembalakan, dipelihara, jadilah ladang bagi mereka dan pelihara jemaat Tuhan sebagaimana Tuhan berkata. Jemaat silakan berdiri. Jemaat Tuhan, inilah gembala yang Tuhan pimpin, hamba Tuhan yang Tuhan pimpin untuk mendampingi saudara, mengembalakan saudara di sini. Dengan pengajarannya dengan baik, turuti nasihatnya dengan senang hati, dan turuti teladan-teladan yang diberikan kepadanya. Kita berikan aplaus tepuk tangan. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Bapa buat saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk boleh menyampaikan isi kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, hari ini saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami. Kami yakin percaya Bapak Ibu Saudara bisa datang itu semata-mata karena Bapak Ibu mengasihi kami. Sungguh ini satu hal yang begitu luar biasa yang boleh kami saksikan, kami lewati. Saya sebetulnya merasa tidak layak, tidak pantas berkhotbah di depan ini ya. Agak berat soalnya. Pertama-tama beratnya karena ada tambahan baju sekarang. Ada jubah, ada stola. Meskipun itu hanya sekedar simbolis, tetapi nampaknya agak berat bagi saya. Kedua, saya beratnya adalah saya harus berkhotbah di depan para senior saya, di mana yang saya yakin percaya pasti mereka lebih hebat dari saya untuk menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Ketiga, saya merasa berat untuk menyampaikan isi kebenaran firman ini karena orang tua saya saat ini menghadiri ibadah ini dan untuk kali pertamanya dia mendengar khotbah saya. Papa mama saya silakan berdiri. Ini adalah papa mama saya yang pertama kali menghadiri ibadah bersama-sama dengan saya dan mendengar khotbah saya. Bukan hanya itu, bersama dengan mertua saya juga, meskipun sudah Kristen, tapi kali pertamanya dia beribadah di tempat ini dan mendengar khotbah saya. Silakan berdiri. Ya, tentu ini saya merasa sangat tidak layak dan tidak pantas.
Tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, di mana Tuhan yang mengatur jalannya kehidupan saya, sehingga hari ini boleh ada di tempat ini, sebagaimana saya ada di tempat ini untuk menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu, saya merasa sungguh begitu luar biasa bagaimana perjalanan hidup saya ketika saya sesudah percaya menerima Tuhan Yesus, di dalam perjalanannya yang sungguh luar biasa. Dan lebih lagi ketika saya boleh bertemu dengan Pak Samuel Fu, waktu mengatakan bahwa saya ingin menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Secara khusus hari ini kita akan belajar 2 kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat di mana di ayat ke-10 dikatakan di situ, ayat ke-10a dikatakan di situ, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Di Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kemurahan Tuhan membawakan kita kepada satu kehidupan yang lebih bermakna. Satu kehidupan yang sungguh luar biasa, di mana oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Nah, pernyataan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, ini diungkapkan oleh Rasul Paulus karena dia merasakan satu perubahan di dalam kehidupannya. Ketika dia boleh percaya Tuhan Yesus, ketika dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu pergerakan di dalam kehidupan dia. Ada satu perubahan yang tentunya semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya. Itu bisa kita ketahui di ayat ke-9, di mana dia katakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah difirmankan oleh Pak Ayub tadi, bahwa Rasul Paulus bukan hanya tidak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi sebelum itu dia menjadi seorang pembunuh orang-orang Kristen, penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia sesudah bertemu dengan Tuhan, sungguh dia mengalami satu perubahan hidup yang begitu luar biasa. Meskipun kita tahu sesudah dia percaya Tuhan, dia menerima panggilannya, dan dia memberitakan firman, bahwa di dalam kehidupannya kebanyakan seringkali dia memperoleh sesuatu yang tidak mengasihkan di dalam kehidupannya kalau harus dipilih secara manusia, dibanding dia sebelum percaya Tuhan Yesus. Dia mengalami satu kehidupan yang baik, dia memiliki satu kedudukan yang baik. Tetapi ketika dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia tinggalkan semuanya, dan dia memilih satu kehidupan yang secara manusia jujur itu tidak terlalu mengasihkan. Tetapi bukan itu yang utama yang dia pilih. Dia ketahui bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang sudah dia peroleh. Bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa dia, yang telah memberikan kemurahan keselamatan kepada dia, sehingga dia boleh mengubah hidupnya menjadi 180 derajat. Sungguh ini satu hal yang luar biasa. Bahwa saat ini, seperti yang kita ketahui, bahwa
Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Secara khusus di mana 2 tahun yang lalu kita harus menghadapi COVID-19, sesuatu yang tidak nampak kasat mata tetapi nyata adanya. Dan setiap orang beraktivitas berusaha untuk menutupi supaya tidak terinfeksi COVID itu. Tetapi pada kesempatan ini saya mencoba menganalisa semua orang yang beraktivitas apakah mungkin bisa terhindar dengan ini. Saya rasa sedikit kemungkinan orang bisa menghindar. Mungkin ada yang sudah terinfeksi tetapi dia tidak terlalu bergejala dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan di sini ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan terhadap kehidupan kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Tuhan telah mengubah kehidupan kita. Termasuk kehidupan saya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyaksikan sedikit kesaksian. Saya sekolah seperti yang sudah diketahui Pak Samuel Fu dan mungkin Pak Harjinto dan ada beberapa teman yang lainnya. Saya sekolah sampai SMP kelas 1 saja. Saya berhenti. Oleh karena tidak naik kelas, saya berhenti. Sehingga saya memilih untuk mencari pekerjaan dengan berpikir, saya tidak naik kelas, yang lain naik kelas. Nanti yang lain selesai, saya masih sekolah. Udah saya berhenti aja, saya cari kerja. Saya menang 1-0 sama teman-teman saya. Rupanya kemenangan saya membuat satu akibat yang fatal, ya. Di mana saya bekerja selama 5 tahun di sebuah toko buah di PSP. Dan di situ saya boleh mengenal Tuhan, percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya menerima Tuhan, dan saya rasanya ingin menjadi pendeta dengan motivasi yang salah. Yaitu saya lihat pendeta dengan penampilan yang begitu wow. Ternyata saya menyadari ada kelemahan saya. Yaitu pertama, saya tidak memiliki ijazah. Bagaimana saya harus sekolah? Kalau saya harus sekolah, nanti saya tangan panjang-panjang minta duit lagi sama orang. Itu adalah pantang bagi saya. Sehingga saya melupakannya. Tetapi karena ini ada panggilan, 3 tahun kemudian saya diingatkan kembali oleh teman. Kayaknya kamu memiliki panggilan jadi hamba Tuhan. Tidak, saya bilang. Tetapi saya gumulkan. Di dalam pergumulan itu, saya tidak lagi memiliki motivasi yang salah mengatakan, oh jadi pendeta enak. Berpenampilan yang baik dan lain sebagainya. Tetapi saya menyadari kelemahan saya. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Di dalam pergumulan itu saya membaca Yeremia yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Meskipun tidak berpendidikan tinggi. Nah, disitulah saya mencoba untuk maju, untuk ketemu Pak Pendeta Samuel Fu. Di mana menyampaikan panggilan saya. Lewat beliau, di mana saya boleh dikirim ke waktu itu Kasih Agung, Kasih Agung Pak ya, yang di Tanjung Gundul, apa itu namanya ya. Jadi di situ saya menemani misionaris selama beberapa bulan. Setelah itu saya meminta pindah di salah satu sekolah di Pontianak di STII. Nah, bukan berarti ijazah saya ini ilegal sehingga nanti sertifikatnya dicabut kembali sama Pak Hari ya. Jadi dalam studi saya mengambil paket B dan paket C. Dan puji syukur kepada Tuhan, saya sudah menyelesaikan S1 dan kemarin S2 M.Min di STTB. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa menjalani semua ini. Saya menyadari ini semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Terlebih
di dalam keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan. Kemurahan Tuhan bagi saya di mana Tuhan boleh menjadikan kita mampu bekerja bagi Kristus di dalam pelayanannya. Di ayat 10b. Kita lihat di sini dikatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Allah sudah memberikan kemurahan yang begitu luar biasa, yang seharusnya kemurahan itu cukup bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, ini yang dia rasakan oleh Rasul Paulus, sehingga dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam syukurnya dia nyatakan dengan satu kerendahan hatinya. Padahal kalau kita lihat pelayanan Rasul Paulus begitu luar biasa. Selayaknya sepantasnya kalau dia ingin bermegah. Karena dia menghasilkan begitu banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetapi itu tidak dia lakukannya. Karena semata-mata dia sadar semua yang dia peroleh, semua yang dia dapat, semua yang dia lakukan, kalau bukan tanpa Tuhan yang memimpin dia, kalau bukan tanpa Tuhan yang menyertai dia, maka semua itu tidak akan terjadi. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan inilah kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang saat ini juga boleh kita peroleh di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang sama seperti yang disembah oleh Rasul Paulus. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita yakinilah bahwa di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam keterbatasan kita, yang boleh saya saksikan saat ini, di dalam keterbatasan saya, Tuhan memampukan. Nah, satu hari ada seorang anak, kira-kira anak itu berusia 3 tahun ya. Dia dikasih uang jajan, dia pergi ke warung, dia jajan. Setelah dia jajan, waktu itu jajannya permenan. Setelah itu seharusnya uang itu bisa ada pengembalian, tetapi orang toko itu tidak mengembalikannya. Nah, karena anak ini tidak fasih berbicara, tetapi dia bisa berhitung ya, udah kelas 3 kalau tidak salah ya. Dia mau mengatakan kepada pemilik warung itu, mana kembaliannya. Tetapi karena dia tidak fasih, pemilik warung itu malah mendengar sesuatu nada yang aneh lah begitu ya. Dan akhirnya nada yang aneh itu dipakai oleh pemilik warung, bahkan satu keluarga warung itu semuanya untuk membuli anak itu. Ya, saya pakai bahasa Teochew ya. Anak itu sebetulnya mau mengatakan bocah bluing. Lalu tak tahu dia mendengar gimana, dia bilang botayu, tayu, tayu. Lama-lama anak ini dipanggil tayu, dibuli tayu gitu. Karena tidak fasih berbicaranya dia, sehingga dia dibuli. Sampai saat ini kalau dia ketemu keluarganya kadang dipanggil begitu juga. Jadi panggilan dia. Nah, saya mau katakan kepada kita demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini anak itu ada berdiri di sini dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya tidak fasih berbicara, cadel, tetapi Tuhan bermurah memakai dia untuk menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan yang kita alami, yang saya alami secara khususnya, yang boleh saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada kita hari ini, kalau Tuhan berkenan memakai kita, maka kerjakanlah bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya, memperlengkapi kita. Bagi pemuda-pemudi di sini
yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Jangan takut. Tuhan memperlengkapi. Mana bapak saya waktu saya mengatakan ke bapak saya, mumpung dia tidak ada ya, jadi diam-diam ya. Oh ada, aduh. Waktu saya mengatakan ke bapak saya mau masuk ke STT, mau sekolah teologi. Pernah satu hari saya pulang kerja, saya lihat Alkitab saya sudah disobek. Ternyata bapak saya menyobeknya ya. Waktu itu dia marah, tapi sekarang tidak lagi ya. Kalau dia marah pasti datang ya. Jadi disobek sama beliau. Waktu itu saya begitu takut. Tapi saya yakin kalau ini panggilan Tuhan, saya tetap maju, merangkak. Dia tidak berjalan merangkak pun boleh. Yang penting maju terus. Sesudah waktunya, ternyata beliau tidak marah. Bahkan tidak mencoret saya dari kakak sebelum saya nikah ya. Sekarang sudah dicoret kakaknya, karena sudah nikah. Bahkan setelah selesai saya dikenalkan sama keluarga. Ini anak saya yang pendeta, padahal belum pendeta. Baru tahu beliau, saya baru hari ini pendeta. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan kepada kita satu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah putus-putusnya. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kalau kita mau percaya Tuhan Yesus Kristus, yakin percayalah bahwa kemurahan Tuhan menaungi kita, hidup di dalam kita, dan akan terus memimpin hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sebelum berdoa, saya rindu kita untuk menyanyi satu lagu pujian, Oleh Karena Kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam kemurahan-Mu kami boleh mencicipinya di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami yakin percaya itu oleh karena kemurahan Engkau semata-mata. Yang membuat kami ada sebagaimana kami ada.
di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami perbuat Tuhan. Kami yakin percaya itu semua semata-mata karena kemurahan-Mu yang mengubahkan hidup kami yang tidak berarti ini menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berarti ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Bapa, di mana setelah Engkau menyelamatkan kami, Engkau juga berkenan memakai kami Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kemurahan-Mu terus menaungi hidup kami Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu boleh hidup terus dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Hai Bangkit Bagi Yesus. Ibadah kita akan menaikkan pujian doksologi. Sidang jemaat dan para undangan yang terkasih, mari kita pulang dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat ini, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Tisun Jimemen, 愿耶和华赐福给你，保护你；耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你的脸，赐你平安。阿门。Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sungguh luar biasa, pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana di tempat ini telah diselenggarakan dan telah terlaksana penyelenggaraan pentahbisan pendeta. Yang pertama-tama, sebelum saya menjalankan sambutan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari
Bapak Pembimbas Kristen Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Pendeta Burtono, oleh karena beliau sebenarnya rindu untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi oleh karena kesibukan beliau, di saat yang bersamaan ini beliau tidak ada di tempat, oleh karena sedang menjalankan tugas monitoring di daerah. Oleh sebab itu beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili kehadiran beliau untuk menghadiri acara pelantikan ini, sekaligus saya dipercayakan untuk menyampaikan sambutan beliau. Oleh sebab itu izinkan saya membacakan sambutan dari Pak Pembimbas. Yang terhormat Ketua Sinode GSRI beserta jajarannya, yang terhormat juga Ketua Dewan Pendeta Penghijau GSRI dan anggota, juga yang terhormat Ketua Lembaga Aras Gereja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, atau yang mewakili pimpinan organisasi gereja, tokoh gereja dan tokoh masyarakat, serta hamba Tuhan yang baru saja ditabiskan. Yang terhormat Pendeta Penginjil undangan, keluarga besar GSRI, serta hadirin jemaat Tuhan yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan pimpinannya kita dapat bertemu di tempat ini dalam suasana penuh sukacita. Kita mengikuti upacara yaitu yang paling istimewa, yaitu pentabisan pendeta di lingkungan Gereja Santapan Rohani Indonesia atau disingkat dengan GSRI. Selaku pribadi dan selaku pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat dan sukses khususnya buat Bapak Pendeta Anwar Susanto STHMin beserta keluarga, juga Majelis Jemaat GSRI Singaraja dan Guru Injil GSRI Singaraja yang pada hari ini ditahbiskan. Saya juga mengucapkan selamat kepada Sinode Gereja Santapan Rohani GSRI atas bertambahnya hamba Tuhan dengan jabatan pendeta, yaitu pada hari ini. Bapak Ibu serta hadirin yang saya kasihi, tugas dan tanggung jawab seorang pendeta itu tidaklah ringan. Pendeta tidak hanya dituntut berkhotbah, tetapi juga dituntut melayani kebutuhan dan masalah jemaat, serta tugas-tugas administrasi gereja yang sangat menguras banyak tenaga dan pikirannya, sehingga kadangkala terjadi kelelahan fisik dan ketegangan saraf yang dapat mengakibatkan hubungan dengan jemaat kurang harmonis, bahkan hubungan dengan istri dan anak-anak juga bisa terganggu. Namun di sisi lain, Dr. Criswell mengatakan betapa sebuah kehidupan yang indah pendeta hidupi. Setiap kesempatan merupakan sebuah undangan emas dari istana sorga untuk menjadi utusan memberikan dorongan yang membesarkan hati dan keselamatan. Tugas seorang pendeta bagaikan tugas seorang penabur yang selalu memperhatikan benih, jenis benih yang ditaburnya, dan tempat di mana dia akan menabur. Kita harus memperhatikan setiap perkataan, perbuatan, pikiran, sikap hati sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama tadi. Itulah gaya hidup seorang penabur. Pendeta yang menaburkan benih kasih Allah di dalam komunitas yang dia tinggali, yaitu suatu saat akan memungut tuaian yang berharga. Dia dapat membawa hiburan dan dorongan kepada hati yang patah dan jiwa yang menderita dengan menumbuhkan harapan baru di dalam hatinya sendiri dan di dalam hati jemaatnya. Bapak Ibu serta hadirin yang saya cintai, seorang pendeta adalah seorang pemimpin secara khusus pemimpin rohani, yaitu pemimpin rohani Kristen. Menurut Oswald Sender, tugas utama pemimpin rohani Kristen adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Sebagai pemimpin Kristen yang baik haruslah memperhatikan segi dimensi-dimensi dengan menjaga integritas kehidupan, karena Allah selalu memilih manusia dengan integritas yang baik.
Harapan saya kepada pendeta yang baru ditabiskan dan seluruh hamba Tuhan yang ditabiskan pada hari ini, kiranya dapat memanfaatkan organisasi dan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin umat Allah. Namun gereja harus tetap mempertahankan sifat keorganismennya yang mengutamakan manusia, relasi antara pribadi dan kebergantungan kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dengan demikian maka tugas pendeta bukan tugas kita sebagai dengan demikian maka tugas pendeta bahkan tugas kita sebagai duta Kristus akan berhasil. Sebagaimana dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 yang berkata demikian, menjadi duta Kristus yang dapat dipercaya. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, marilah kita membina kehidupan jemaat dan masyarakat melalui dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Tatkala sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis dan kuat, maka gereja, masyarakat, bangsa dan negara juga akan menjadi kuat. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menginspirasi pendeta yang baru ditabiskan dengan kata bijak dalam salah satu pidato Bung Karno, sang proklamator kita yang berbunyi, jika engkau mencoba berbuat sesuatu yang besar, maka bayangan kebesarannya sebagian jatuh kepadamu juga. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat melayani kepada hamba Tuhan yang baru ditabiskan menjadi pendeta. Dan selamat kepada Sinode GSRI atas bertambahnya pendeta lingkungan organisasi gereja GSRI. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebelum saya meninggalkan podium ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ini titipan dari Pak Primas di luar catatannya. Masalah COVID dari pandemi menjadi endemi sudah terjadi, tapi diingatkan untuk kita semua, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang membawahi jemaat Tuhan, masyarakat yang dipercayakan kepada kita untuk tetap mengingatkan jemaat Tuhan yang kita bina untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan kita lengah, seperti katakan tadi, COVID itu tidak nampak, tapi ada. Bahkan sekarang ada virus yang baru yang menyerang leper manusia yang belum diketahui asal-usulnya, bagaimana penyebarannya yang pasti, tindakan apa yang harus diambil. Tapi dari dunia kesehatan salah satunya tidak jauh beda penanggulannya dengan COVID, tapi belum keluar. Jadi kita harus bijaksanalah dalam menyikapi ini. Jadi kita sebagai pemimpin ini untuk mewartakan kepada jemaat kita, mengasihi mereka, untuk mereka bisa terhindar dari bahaya. Dimulai dari kita, pemimpin. Kalau kita sudah lengah, jemaat akan lengah juga. Tapi kalau kita tetap mengingatkan seterusnya, maka mereka terlindungi. Jadi itu yang diminta oleh Bapak Primas untuk disampaikan. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak sebisa mungkin, tidak lepas dari masker, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan budayakan hidup sehat, hidup bersih. Itu ya, jadi itu harapan supaya kiranya kita umat Kristen menjadi umat Kristen yang sehat. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita dipersekutukan bersama-sama di tempat ini untuk menyaksikan suatu momen yang sangat penting dan sangat luar biasa dan memberkati kita semua, yakni acara penabisan baik pengurus gereja Santapan Rohani Indonesia, Jemaat Sungai Raya, maupun pentabisan pendeta
Saudara Anwar Susanto dan juga pentabisan guru Injil daripada Ibu Lindawati Harefa. Saya menyampaikan juga salam dan hormat mewakili seluruh Badan Kerjasama Gereja PGTI wilayah Kalbar dan juga rekan-rekan pendeta semua pada kesempatan ini. Juga berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada pengurus Sinode GSRI, Bapak Hari Danui, dan juga Sekretaris Sinode GSRI, Penatua Erni Janti. Juga Bapak-Bapak Penabis, Bapak Emeritus Pendeta Dr. Imade Mastra MTH, dan Bapak Pendeta Ayub Rusmanto MTH. Juga seluruh Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya, dan Dewan Pendeta Penginjil, mungkin dalam hal ini ya Evangelis Surjanti Wirawan. Kami merasa sangat diberkati pagi ini melalui acara ini, dan kami juga sangat diberkati melalui khotbah sulung dari Pendeta Anwar pagi ini. Dan saudara, saya juga secara pribadi sangat tersentuh dan sangat diberkati lewat kesaksian yang luar biasa. Ya, saya sebagai dosennya tidak pernah dengar cerita ini. Ya, nah baru kali ini saya mendengar kesaksiannya yang luar biasa. Ya, saya sangat tersentuh, saya sangat diberkati. Ya, saat ini Pendeta Anwar bukan saja sudah bukan lagi mantan mahasiswa, tapi sudah menjadi rekan kerja kami. Ya, di kepengurusan PGTI, ya wilayah Kalimantan Barat. Dia juga sahabat baik kami, ya, dan juga ya teman di dalam bertukar pikiran dalam pelayanan. Kami sering ngopi-ngopi, Pak, ya. Nah, jadi kami ada satu tim ya, di mana Pendeta Daud ya sebagai yang paling tua, lalu saya, Pendeta Antoni, dan Pak Anwar. Jadi kita sering ketemu, ya kadang ngopi, ya makan bareng dan sebagainya. Nah, kami sangat bangga dan sangat bersyukur kepada Tuhan atas penabisan Pendeta Anwar dan juga Ibu Lindawati sebagai penginjil. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam rencananya. Jadi berbahagialah gereja GSRI Sungai Raya mempunyai pejabat gereja yang begitu rendah hati, yang dibentuk dari awal sungguh-sungguh dan mempunyai ketergantungan dan pengandalan diri kepada Tuhan. Ya, melalui kesaksian, ya melalui khotbah, saya bisa merasakan hati Pak Anwar. Jadi saya mengucapkan selamat kepada jemaat GSRI di sini karena memiliki seorang pendeta ya yang luar biasa. Saya percaya GSRI Sungai Raya akan semakin berkembang dan semakin maju dan semakin banyak jiwa akan dimenangkan. Dan kami pihak PGTI tentu sangat bangga jikalau GSRI boleh terus bekerja sama dalam ya kepengurusan PGTI wilayah Kalbar. Juga selamat kepada Sinode GSRI yang sudah ya mempersiapkan semua ini dengan baik dan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati istilah Pak Anwar tadi, mencicipi anugerah kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati. Terima kasih. Sidang jemaat dan Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya yang saya kasih dalam Yesus Kristus, serta para hadirin, terutama para pejabat gereja, para pendeta yang hadir khusus untuk ikut tumpang tangan dalam acara penabisan hari. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sesuai dengan permohonan Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya kepada Sinode GSRI, agar Gunji Anwar ditabiskan menjadi pendeta, maka setelah melalui beberapa proses hingga pada akhirnya diwawancarai, yang berlangsung pada hari Sabtu 4 Desember 2021, Guru Injil Anwar Susanto telah memenuhi syarat untuk ditabiskan menjadi pendeta di lingkungan GSRI, khususnya GSRI Sungai Raya. Puji Tuhan hari ini penabisan dapat berjalan dengan baik.
Pesan-pesan dan harapan dari sinode adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru Injil atau pendeta hendaknya menyadari bahwa Tuhanlah yang memilih dia untuk menggembalakan jemaat di suatu gereja. Seperti terambil dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Sinode GSRI yaitu Presbyterial Synodal, di mana sidang jemaat dipimpin oleh majelis jemaat yang terdiri dari para pejabat gereja, yaitu para pendeta dan guru Injil, serta para penatua. Oleh karena itu, harapan Sinode, hendaklah pendeta Anwar dan guru Injil Lindawati dapat bekerja sama dengan para penatua sebagai teamwork yang solid. Dengan demikian, bersama-sama memajukan dan menumbuh kembangkan GSRI Sungai Raya. Kepada pendeta Anwar Susanto dan guru Injil Lindawati, berusahalah menjadi pelayan yang setia dan tahan uji. Seluruh aspek pelayanan baik dalam suka maupun duka, sebagaimana Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi umat gembalanya. Teladanilah dia dan karakter Kristus, karena hanya kepada dialah saudara berharap dan memohon kemampuan berpelayanan. Dialah sumber inspirasi pelayananmu dan kepunyaanlah pelayananmu ini. Mewakili Badan Pengurus Sinode Gereja Segenap Orang Indonesia, saya mengucapkan kepada majelis jemaat selamat atas penabisan Pendeta Anwar Susanto dan Guru Injil Lindawati, karena kita semua diberkati, dan to God be the glory, segala pujian hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, perkenankan saya 1-2 menit ini menyampaikan pesan-pesan mewakili almarhum Pak Bong tempat ini. Yang saya hormati Penatua Hari Danui selaku Ketua Sinode Gereja Santapan Rohani Indonesia. Yang saya hormati Penatua Erni Canti selaku Sekretaris Gereja Santapan Rohani Indonesia. Yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus Ima Demasra, rekan papa saya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Ayub Usmanto. Yang saya hormati Pendeta R. Dianus yang mewakili Bimas Kristen Kalimantan Barat. Yang saya hormati Pendeta Bakrili ya, mewakili PG3 PI. Yang saya hormati Pendeta Daniel Alpius mewakili PGLII. Yang saya hormati Pendeta Daud Junaidi dari Gereja Agape Siantan. Yang saya hormati Pendeta Samuel Fu dari GKKB. Dan saya hormati Pendeta Paulus Mark, rekan papa saya juga. Ya. Dan para hadirin, hamba Tuhan, pendeta, guru Injil Vikalis yang berkenan hadir, pada hadirin semuanya yang dari jauh berkenan hadir di tempat ini. Kami sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk support dukungannya. Kami tahu dalam kesibukan Bapak Ibu, meskipun ini tanggal merah, Bapak Ibu jauh-jauh, ada yang dari Sentebang, Bintang Mas, dan berbagai tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Ini bentuk support dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Saudara, ketika kami 35 tahun yang lalu merintis tempat ini, rumah kami sangat sederhana dari papan. Beberapa hamba Tuhan tahu akan hal itu. Sangat sederhana sekali. Rumah yang sederhana, yang alaskan papan, tapi itu cukup mewah bagi kami selaku keluarga hamba Tuhan. Bisa memiliki rumah sendiri, itu suatu kebanggaan tersendiri. Kami mulai ibadah tahun 87 waktu itu. Hanya beberapa anak sekolah minggu. Tempat duduknya adalah kursi plastik yang sangat sederhana, yang digunakan untuk para tamu yang datang ke rumah kami. Kami berempat melayani Pak Bong, semua almarhum semua, mama saya.
saya dan Susan sebagai guru sekolah minggu di tempat ini. Kanan kiri adalah sawah. Tidak ada harapan sepertinya. Tapi pimpinan Tuhan nyata kepada Papa kami untuk merintis tempat ini. Depan penjara. Penjara belum diresmikan, saya sudah masuk ke dalam. Kenapa? Ada kambing di dalam. Saya mau melihat di dalam seperti apa. Ya. Kami merintis tempat ini, anak sekolah minggu terus bertambah, kebaktian umum juga bertambah. Beberapa anak sekolah minggu hari ini ditabiskan jadi penatua. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Dan yang kami banggakan adalah bagaimana rumah yang sangat sederhana sekarang sudah berdiri gedung gereja yang megah. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami, bukan kemampuan kami yang luar biasa, tapi ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Waktu mau mendirikan gedung gereja ini, uang gereja juga tidak cukup. Tapi ada satu yang menjadi contoh teladan dari Pak Bong dan semua mama kami adalah doa. Doa, kuncinya doa. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Karena itu pimpinan Tuhan. Dan saya bersyukur lantai 4 sudah selesai. Lantai 2, lantai 3 sedang dikerjakan. Dan saya minta maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu. Kita harus melakukan pentabisan di tempat basement sebenarnya. Kita mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan kita. Tempat ibadah yang belum selesai. Jadi kami bisa melihat bahwa kalau ini jadi, itu bisa nampung 400 orang. Satu kali ibadah. Karena alasan COVID, diskon 50%. Masih 200 orang, saudara. Kubu Raya dan sekitarnya masih banyak yang belum kenal Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau 3 kali ibadah dari diskon tadi, masih 600, saudara. Kalau 4 kali ibadah, 800, 5 kali ibadah, 1000 orang. Ini suatu pekerjaan yang besar. Hari ini kami cukup bangga. Pendeta Anwar Susanto sudah ditabiskan. Guru Injil Linda Wati Harefa ditabiskan. Dan para penatua sudah ditabiskan. Untuk melanjutkan pengembalaan di tempat ini. Kami sangat bangga sekali bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Melalui kami yang memulai di tempat ini. Yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi Tuhan nyatakan, ada ratusan orang sudah beribadah tempat ini. Tidak hanya anak-anak sekolah minggu, ibadah umum, dan lansia juga ada di sini. Bahkan kita sudah mendoakan kepulangan beberapa jemaat ke rumah Bapa. Ya, ini suatu kebanggaan. Kami bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, pimpinan Tuhan, langkah demi langkah dari puluhan tahun, 35 tahun melewati itu semua. Kesukaran, kesulitan, kekurangan gereja ini sudah lalui. Itulah betapa besarnya karya Tuhan buat gereja tempat ini. Pesan saya untuk pejabat gereja dan penatua yang sudah ditabiskan. Kiranya sola scriptura dan solus Christus diajarkan di atas mimbar ini untuk jemaat mengenal Yesus Kristus perantara manusia dan Allah, satu-satunya juru selamat di dunia ini. Itu inti pemberitaan Injil di atas mimbar ini. Biarlah firman Tuhan diajarkan jemaat supaya jemaat mengerti, makin mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, permintaan saya, kiranya
Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, dialah pemilik gereja. Bukan seperti yang tadi Pak Made, Pak Sumasra katakan, golongan yang dipentingkan, pribadi yang ditonjolkan. Tapi semua adalah fokus pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas gereja ini. Pak Bong sudah memberikan contoh teladan. Bagaimana mengutamakan Tuhan. Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kiranya penerus pelayan di tempat ini juga meninggikan Tuhan di atas segala-gala kepentingan pribadi kita. Dan yang terakhir sekali lagi, kiranya ada suatu persaudaraan yang kuat di antara pejabat dan majelis penatua di tempat ini. Biarlah jemaat dilayani dengan baik. Hormati jemaat yang ada. Kita menjabat pejabat gereja, Tuhan Yesus sudah katakan, siapa yang mau jadi tertinggi, hendaklah engkau jadi pelayan yang terendah. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, Dia Tuhan pencipta langit bumi, mau lahir tempat yang paling hina. Siapalah kita? Kita bukan siapa-siapa. Layani jemaat dengan sebaik-baiknya, biar mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Izinkanlah saya mewakili Majelis Jemaat GSRI Sungai untuk memberikan kata sambutan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, perwakilan Pembimbing Kristen Kalimantan Barat, Pendeta Erdianus. Yang kami hormati, pengurus PGTI, Pendeta Bakrili, Pendeta Samuel Fu, Pendeta Daud Junaidi, Pendeta William Herjinto, beserta rekan-rekan sekerjanya. Yang kami hormati, perwakilan PGLII, Pendeta Daniel Alpius. Yang kami hormati, Badan Sinode GSRI, yang diketuai Penatua Hari Danui, Wakil Ketua Pendeta Ayub Rusmanto, Sekretaris Penatua Erni Janti, dan Penasihat Pendeta Emeritus Imade Masra. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tidak ada kata yang bisa terucap selain puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena atas kasih dan anugerahnya, maka pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, bertempat di Gereja Santapan Rohani Indonesia, Sungai Raya, Majelis Jemaat beserta anggota jemaat dapat menyelenggarakan penabisan pendeta GSRI basis pelayanan jemaat GSRI Sungai Raya atas diri Bapak Anwar Susanto, STH MMI, dan penabisan guru Injil GSRI basis pelayanan jemaat GSRI Sungai Raya atas diri Ibu Lindawati Hadefa, beserta peneguhan Majelis Jemaat GSRI basis pelayanan jemaat GSRI Sungai Raya. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya mewakili Majelis GSRI Sungai Raya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan, hamba Tuhan, baik dalam lingkungan GSRI maupun Gereja Sahabat, yang telah berkenan hadir dalam acara penabisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia acara yang telah bekerja sama dengan baik demi kesuksesan acara ini. Semoga melalui penabisan pendeta, guru Injil, dan peneguhan Majelis Jemaat GSRI Sungai Raya dapat lebih memberi semangat dalam gerak pelayanan jemaat dan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi jemaat GSRI Sungai Raya pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Sebagai penutup, tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya
Apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan, pada siang hari ini kami bisa melaksanakan untuk semua upacara pentahbisan ini, dan kami bersyukur semua acara berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, kami berdoa ya untuk ya hidangan makanan yang sudah tersedia. Semoga Tuhan Engkau senantiasa memberkati agar makanan dan minuman ini boleh menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat ya orang-orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan Engkau mengingat mereka agar mereka juga mempunyai berkecukupan ya untuk ya dapat hidup bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.